yaitu puli dan roda gigi ya. Pulinya sudah saya batasi saja, pulinya puli V. Ya. Jadi puli V-nya puli V normal, bukan puli V yang lebar, juga bukan puli V yang tinggi, tapi menggunakan puli V-nya yang normal. Kemudian berikutnya juga berkaitan dengan roda gigi. Roda gigi juga sama, ya. Ini akan kita batasi pada roda gigi lurus saja, gitu ya. Oke, saya akan coba mulai menyajikan slide, jadi Anda tidak perlu pusing-pusing karena sudah dimasukkan ke Google Classroom. Maka di Google Classroom semua modul yang ada ya, yang sudah tersedia di sana silakan di-download. Paling tidak untuk kebutuhan yang sekarang itu ada 2 kebutuhan ya. Kebutuhan yang utama ya. Yang pertama berkaitan dengan handout. Ini saya tunjukkan ya di layar. Oke, sudah terlihat di layarmu? Sudah, Pak. Oke. Paling tidak ada 2 handout ini nih. Jadi pertama ini adalah handout slide-nya ya. Jadi handout slide ini nanti akan kita gunakan untuk memandu penjelasan. Kemudian yang kedua itu adalah modul perancangannya. Dalam hal ini kita akan gunakan khusus di minggu ini berkaitan dengan perancangan mesin bor. 2 modul ini ya. Nanti kita akan mulai untuk mendefinisikan kira-kira contoh kasus di yang pertama ini. Ini ilustrasinya ini. Jadi saya ingin merancang mesin bor, yang mesin bor ini punya spesifikasi sebagaimana yang ditunjukkan pada layar. Kira-kira ilustrasi mesin bornya demikian ya, gambarannya. Dan nanti yang akan kita coba rencanakan itu adalah ilustrasinya ada 8 poin. Nah, di antara 8 poin ini, itu ada 2 yang berkaitan dengan elemen transmisi, yaitu poin 5 dan poin 6. Poin 6 dan poin 7. Jadi bagaimana dimensi geometri, data geometri puli V, dan bagaimana data geometri roda gigi yang dibutuhkan, sehingga proses perancangannya sesuai yang dikehendaki atau yang diinginkan, sehingga kita mampu merancang mesin perkakas semisal seperti ini. Tidak secara utuh, tapi paling tidak elemen transmisinya, sistem transmisinya itu seperti apa. Begitu kira-kira gambarannya. Nah, nanti akan kita lihat kalau yang di minggu ini seperti apa ada di handout ini. Tambahan nih, jadi berkaitan dengan nanti proses berhitungnya, tidak sekarang, mungkin besok. Anda akan membutuhkan informasi, contohnya di sini yang paling bawah itu adalah standar katalog motor ya. Walaupun standar katalog motornya bisa macam-macam apapun, tapi saya ingin dekatkan berkaitan dengan apa yang mesti Anda pahami jika menggunakan katalog motor dalam pemilihannya. Nah, terutama yang ini nih, performa data ini. Jadi banyak sekali katalog-katalog motor yang digunakan tapi tidak menyajikan performance data ini. Nah, ini contoh yang bagus. Jadi saya berikan gambaran kalau umpamanya memilih katalog motor sebaiknya yang ada informasi performance katalognya. Jadi kalau umpamanya ini dilihat, di sini ada setiap produk yang dikeluarkan oleh Tatung, dia coba lakukan pengujian bagaimana perilaku arusnya, bagaimana perilaku torsinya, bagaimana perilaku efisiensinya, kemudian bagaimana perilaku efektivitas dayanya. Nah, ini adalah contoh katalog yang bagus untuk bisa kita gunakan. Karena mungkin nanti di kesempatan yang lain bisa jadi Anda tidak menggunakan semisal Tatung ini gitu.
Tapi ini contoh yang baik. Oke, masih on nih? Aman, Pak. Oke. Kemudian juga di sini ada dua yang lain yang mesti Anda download, yaitu berkaitan dengan step rasio, ya, step rasio. Kalau yang lainnya ini sama ya, katalog nih, halaman 1, halaman 2, 3, 4, 5, 6 halaman untuk katalog motor. Saya buat pisah-pisah. Kemudian juga ada yang ini adalah perbandingan karakteristik penggunaan dari elemen transmisi. Ini juga penting nih untuk bisa kita gunakan. Contohnya di sini misalnya kalau ada belt, ada V-belt, berapa sih rasio berapa range kecepatan yang diizinkan kondisi ideal? Oh, dari 5 sampai 30 meter per second. Kemudian berapa rasionya? Rasionya ternyata sangat disarankan kalau belt itu untuk perlambatan 17 sampai 22,5. Berbeda dengan roll chain itu rantai. Itu bisa perlambatannya 7, percepatannya 3 kali. Di sebelah kanannya juga ada efisiensi. Nah, ini nanti penting untuk proses perancangan, ya. Jadi silakan ini juga nanti di-download. Kemudian berikutnya yang tugas nggak perlu, nanti saja. Data ini juga nanti saja. Nah, ini livebook, ya. Livebook ini saya kira Anda sudah punya ya, Rolomatic-nya ya? Udah, Pak, udah punya banget. Udah, Pak. Ya. Saya punyanya cuma edisi yang ke-21. Tidak ada edisi yang terbaru, gitu ya. Enggak, silahkan. Itu juga bisa di-download, baik bukunya ataupun tabelnya. Di sini juga disediakan adanya bearing, ya. Apakah nyampe pembahasan seputar bearing? Nanti kita lihat bagaimana Anda kena virusnya itu cukup kuat apa enggak. Kalau umpamanya kuat, pengaruhnya bakal nyampe. Di sini juga diberikan ada puli, ya, standar puli, katalog puli V khususnya. Kemudian ada juga yang katalog Misumi untuk yang Loknat. Ini kebutuhan untuk perancangan mesin perkakas rumah ya. Gitu ya. Oke, kemudian ini ada daring yang dilakukan. Kalau Anda ingin tahu apa isinya, silakan. Ini juga bisa dipakai, boleh di-download. Begitu kira-kira. Jadi semua yang ada yang disajikan dalam Google Classroom ini, Anda bisa mendownloadnya dari sekarang. Silakan saja. Oke, kembali ke jalan yang benar. Gitu ya. Ini sudah komplit semua atau belum nih? Ini totalnya jadi ada berapa? 12 ya? Pak, ada 18, Pak, harusnya. Oh, 18. Yang panitia NCC sudah bergabung ya. Berarti Sudah, Pak. menyisakan hanya tinggal 4 orang yang tidak ikut yang P2MD ya, yang izin ya. Ya, Pak, betul, Pak. Oke. Baik. Sedang dalam proses mendownload. Apa lagi ngedownload, Pak? Ya, udah. Kita coba mulai dari yang sederhana terlebih dahulu ya, berkaitan dengan pengenalan apa itu mesin perkakas. Pengenalan saja. Pengenalan.
Ya. Organizations and researching with the modules. Company organization. DMG Mori. Ya. Kita lihat dulu salah satu tayangan ya untuk men-trigger. Kembali lagi misi saya adalah bagaimana mempengaruhi Anda untuk ingin mengetahui lebih dalam berkaitan dengan mesin perkakas. Ya. Sudah terlihat di layarmu. Sudah, Pak. Suaranya keluar nggak? Keluar, Pak. Production processes communicate with one another independently and create a sophisticated, decentralized production intelligence which acts, reacts, and carries out optimizations within the shortest possible time. The real and virtual worlds of production merge into one system of never-before-seen efficiency. As a leading manufacturer of machine tools, we are constantly driving the development of these systems and researching machine tools for Industry 4.0. With more than 60 sensors, we monitor and evaluate the processes within the machine tool. We control temperature fluctuations, analyze the effects of forces, log even minimal vibrations in the modules, and continuously calculate the required amount of lubricant. The user interface CELOS serves as a central interface. It prepares the data and provides the user with consistently accurate information on the current status of the production process. The result is maximum value creation with maximum production flexibility. Made possible by groundbreaking structural communication in a complex environment. This is how we shape the technology of the future, together and intelligently connected. Industry 4.0, the holistic integration of machine. Oke. Jadi dalam sajian barusan, terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Oke. Jadi dalam sajian barusan itu disampaikan teknologi generasi mesin perkakas berikutnya. Jadi kalau umpamanya kita lihat ya, dia tidak hanya fokusnya pada mesin perkakasnya saja, tapi sudah stationary ya. Jadi menggunakan aplikasi robot untuk memindahkan komponen-komponennya. Ini terlihat di sini gambarannya. Kalau umpamanya yang sebelumnya, Anda bisa melihat kondisinya sudah tanpa operator lagi, gitu ya. Nah ini semua sudah robot nih, gitu ya. Robot-robot nih. Jadi orangnya ya ada di command center gitu. Jadi komando center, ruang ruang kendali utama gitu. Yang ada di area yang bukan di sekitaran mesin perkakas gitu ya. Mesin perkakas itu dideretkan bagian dari proses produksi dan ini semuanya proses pemindahan komponen-komponennya sudah menggunakan robot. Artinya begini, saya ingin memberitahu padamu,
Dari mana sih ini mulainya? Dari mesin perkakas. Dari kebutuhan mesin perkakas, proses memproduksi produk yang massal, kemudian barulah ada elemen-elemen pendukung berikutnya. Di sini misalnya contohnya ada kren, ada konveyor, tapi konveyornya menggunakan dengan robot, begitu ya. Karena konveyor atau kren segala macam itu kan sifatnya pendukung. Yang utamanya atau pemain utamanya sebetulnya di mesin perkakasnya. Nah, mesin perkakas ini bisa jadi pendekatannya mesin to produk atau produk to mesin, istilahnya begitulah. Jadi mesin to produk, produk to mesin itu maksudnya contohnya begini. Jika saya punya produk yang bendanya diameter silindris maksudnya ya, bendanya silindris, maka langsung di kepala Anda itu kalau dia silindris pastinya orientasinya dibawa ke mesin bubut. Ya, jadi artinya ini adalah pengertiannya bagaimana rancangan mesin itu dirancang untuk kebutuhan produk-produk tertentu. Sehingga produk menyesuaikan mesin. Kalau produk silinder, maka ya data bawanya ya ke mesin bubut. Kalau misalnya bentuk-bentuknya balok, ya bawanya ke mesin apa? Mesin freeze, Pak. Ya, dibawanya ke mesin press. Ini yang lainnya obo ini. Tidak ada komentar. Ah, ke sana, rame. Gue cantik, Pak. Mana yang lainnya ini teh? Cuma berdua aja. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ada Pak. Kan tuh bagus. Namanya nanti ya mengerti, oke. Ini mah cara rempling begini. Dingin gitu, nggak ada komentarnya. Ya. Nah inilah resikonya daring, tapi tidak apa-apa. Kalau responnya nggak banyak, ya saya berhenti gitu. Oh berarti ini yang mendengarkan nggak banyak sebenarnya, hanya beberapa orang saja. Direspon ya, direspon ya. Direspon itu ya, tidak, oke, nah gitu berarti oh udah ada yang tidur gitu. Ada pada kerek ini. Oke, saya lanjutkan lagi lah. Kalau umpamanya produknya ingin dibor, berarti dibawa ke mesin apa? Mesin bor. Wandi? Mesin bor, Pak. Mesin bor. Wandi? Ya Pak. Apa coba?